Hari ini gimana kabarmu? Tadi pagi aku udah lihat kamu makan ya, ngambilin makan temenmu. Sedekat apa kamu sama temenmu yang ada di Aliyah itu? Udah deket banget sih, Dari MTS ya? ya, jadi misalnya kalau ada masalah seringnya cerita ke dia. Iya ya. Dulu ketika mau masuk SMK, kamu masuk SMK dia Aliyah gitu ya? Iya, awalnya tuh aneh pas masuk SMK, terus dia ini awalnya ada daftar MA, terus aneh ditanyain ayo masuk MA, terus belum tunggu nanyain orang tua dulu, terus kata mama bilang daftar SMK aja, terus ya apa ya ikut kata orang tua mungkin lebih baik ini. Bagus ya, kamu bagus juga ya. Nah ini kamu selama di SMK ini gimana kamu? Merasa gimana? Merasa sudah cocok atau salah ini? Salah penempatan ini kamu di sini? Cocok-cocok aja sih. Cocok ya, ya alhamdulillah kalau gitu. Nah ini kembali ke ini permasalahan kamu kemarin. Coba ceritakan kronologinya dari awal sampai akhir. Seperti apa sih? Mau yang tahu ini berarti. Iya, yang cabut yang kamu sudah gundul. Cabut ya, berarti cabut itu keluar pondok ya. Oke, kamu cerita di sini biar. Itu hari Sabtu kemarin. Iya. Kemarin. Iya. Itu siang. Siang ya. Siang itu berempat. Berempat. Lewat. Sama temenmu yang kamu bawain makan ini juga apa? Bukan ya? Dia tuh awalnya juga udah ngingetin, udah bilang udah gak usah keluar. Sebelumnya kan dia udah tahu kalau ada kena masalah yang kekerasan itu. Iya. Dia udah bilang udah gak usah keluar, daripada keluar malah malah ketahuan, malah hutang lagi, Iya. malah jadi tambah jelek namanya. Iya. Terus itu berempat siang-siang jam 2 kurang kan? Jam 2 kurang. Yang SMK kamu aja itu? Iya kan? Iya. Terus lewat IMC kan? Iya. Nah, 3 orangnya itu sisanya unit Satunya anak MA, 2 anak MA, satunya SMA. SMA ya. Waktu kamu keluar dari IMC aman itu ya? Tidak ada. Ngegrab kan? Oh, nge-grab. Iya. Maksudnya ya aman ya sampai keluar tidak ada yang mencurigai ya. Iya. Oke. Terus itu dari siang itu kan ada yang ngerjain konsul juga kan? Iya. Ada yang terus katanya tuh malam mau ngumpul sama Ustaz. Iya. Mau bahas untuk OP. Iya. Terus ini karena udah males juga di pondok, Iya. jadinya aneh tetap di luar. Iya. Terus ternyata di absen. Oh, iya. Aneh itu nggak ada. Terus Termasuk 3 orang temenmu itu nggak ada juga. awalnya tuh duanya tuh udah balik. Oh, 2-nya balik ya. Ini tinggal berdua lah. Iya. Terus pas udah yang 2 itu balik, aneh di sini kayak udah nggak mau masuk lagi. Iya. Terus udah akhirnya di luar, malam-malam ternyata ada absen. Iya. Aneh baliknya kan minggu malam. Minggu malam ya. Itu pas ke Komputra ya. Kalkum Putri. Oh, itu malah ke Putri ya. Iya. Iya. Putri pas Senin subuh baliknya jam 3. Oh, Senin subuh ya. Itu kamu lewat mana baliknya? Lewat MTS. MTS ya. Jadi kamu lompat begitu ya. Naik lompat ya. Berdua itu? Apa sendiri ya? Sendirian kan? Oh, yang satu lagi temanmu Itu Selasanya. Oh, Selasanya ya. Kamu ada keinginan lebih awal datang. Apa yang membuat kamu ingin segera masuk ke Awalnya tuh yang pertama gara-gara absen juga. Terus yang minggu malam juga ada absen katanya. Oh iya. Karena udah 2 kali, ya udahlah nggak apa balik aja. Akhirnya balik. Yang 3 ya. Nah itu kamu nginep di mana tuh 2 malam itu? Di Wisma kan? Wisma ya, sama itu temenmu itu ya. Iya. Wisma sekitar pondok sini apa jauh? Di Atma Batik kan? Batik. Atma Batik. Daerah mana itu? Kurang tahu juga kan? Pokoknya di belakang. Oh, di belakang ya. Kamu dari sana jam 3 sampai sini jalan kaki atau Jalan kaki. jalan kaki? Aman ya kondisi Aman sih kan kalau kabut sendirian tuh hitungannya lebih aman daripada rame-rame. Iya. Jalan kaki berapa lama dari sini ke sana? Wisma Batik itu? Setengah jaman kayaknya. Setengah
untuk biaya penginapannya itu kamu share sama temenmu tadi itu Iya, patungan ya? Pak. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ya Ustadz jadi tahu ya apa yang terjadi sih sebenarnya ya, alhamdulillah. Ya, ya itu ya, kamu pernah jadi santri, Ustadz pun pernah jadi santri ya. Kalau Ustadz ingat waktu jadi waktu Ustadz jadi santri itu, seingat saya pernah sekali ya, dan juga lompat pagar begitu, sama teman Ustadz kalau tidak salah. Tetapi tidak sampai pagi sih, maksudnya tidak sampai bermalam. Waktu itu lagi boomingnya game center. Nah, jadi Ustadz itu lompat, kalau tidak salah ya, seingat saya mainan itu, tapi malam balik lagi begitu, maksudnya ya lompat lagi lewat depan masjid gitu. Jadi Ustadz juga pernah melakukan kesalahan ya seperti kamu itu ya. Kenapa kok tidak bermalam? Karena Ustadz nggak punya uang, maksudnya ya, daripada saya nggak punya duit ya, duit dari mana gitu ya, akhirnya ya seadanya aja gitu, akhirnya saya balik lagi gitu kan. Ya alhamdulillahnya Allah masih melindungi, jadi tidak ketahuan begitu. Maksudnya sampai sekarang ya tidak ketahuan gitu. Nah, kamu lebih beruntung karena Allah mengingatkan kamu, jadi ketahuan gitu. Soalnya mungkin udah keseringan juga kan. Oh, kamu keseringan juga ya? Karena mungkin waktunya udah banyak, akhirnya itu meredam jadi ketahuan. Oke. Nah, jadi nah ini ya kita ingin selesaikan ya. Jadi ngobrol-ngobrol itu dalam rangka Ustadz ingin yang menyelesaikan masalah ini, dalam arti Ustadz tidak mencari sih sebenarnya siapa yang salah, sebenarnya siapa yang punya kekeliruan, bukan itu, tapi Ustadz mungkin lebih kepada solusi dari permasalahan ini. Maksud solusi itu kan kamu punya cita-cita, kamu punya masa depan gitu kan ya, kita bicarakan gitu kan, karena memang kamu juga berhak, mungkin kamu merasa ya, kondisinya namanya pesantren ya, berbeda kalau mungkin yang ngomong di depan kamu ini tidak pernah nyantri, tapi saya pun juga pernah nyantri, jadi saya tahu mungkin tekanan, kepenatan itu begitu gitu kan. Tapi kalau hubunganmu sama orang tua bagus ya? Bagus ya. Orang tuamu, bapak ibumu bermasalah atau baik-baik aja? Baik-baik aja. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Nah, dalam arti begini, ketika kamu 2 hari bermalam di luar, kemudian 2 hari kamu tidak di pondok, sebenarnya kan kamu bisa saja melakukan hal buruk yang lebih buruk daripada yang apa kamu lakukan kemarin itu gitu kan. Karena kamu di luar gitu, kamu bebas gitu kan. Tapi kamu tidak melakukan itu gitu ya. Pada waktu itu ada nggak? Atau kamu pasti ada sih ya. Kamu tadi juga sebenarnya udah muncul, udah bisa menangkap, tapi mungkin dari diri kamu gitu kan, alasan kuat kenapa sih sebenarnya kamu harus melakukan itu, alasan yang sangat-sangat menjadi dasar kamu melakukan itu ya. Tadi apa, keluar terus kamu pengen di luar gitu, kamu berapa gitu. Mungkin lebih karena masalah kemarin kekerasan itu kan. Itu satu ya. Itu kan si korbannya ini kan Kelas 4 juga kan ya? kelas 4 Unit mana ya? MA. MA ya. Nah itu dia tuh kayak ngambil pelajaran dari apa yang terjadi gitu loh kan. Dia malah sering pakai di kamar mandi dan ngerokok gitu lah kan. Nah malah nawarin Anis itu sebenarnya udah emosi lah. Udah pengen ngumpulin lagi, cuman ini udah tanda tangan polisi. Jadi sekali lagi aneh apa-apain dia Bahaya itu ya bawa ke kepolisian. Ani juga mikir kamu juga bisa dikeluarkan juga dari pondok ini ya, gitu. awalnya kan kemarin tuh mau diskursin kan, cuman si orang tuanya ini udah nggak usah gini. Terus dari situ Ani kayak takutnya malah nggak ketahan, malah mukul orang ini. Udahlah nggak apa, cabut biar nggak ngeliat orang ini, biar bisa mungkin teralihkan main game. Oh, kamu nge-game ya di sana ya?
sama juga seperti saya dulu ya sebenarnya ya. Iya. Kalau sekarang modelnya gamenya apa? PS gitu apa? Main ke Poseidon kan? Apa tuh Coach? Warnet. Oh, warnet ya. Warnet game ya, khusus game ya. Ya dulu sama berarti dengan game center itu ya dulu ya. Dulu ya game center. Ya itu kan dulu juga pakainya komputer bukan pakai. Ya. Dulu masih Counter Strike. Kemudian ya game-game lama. Tapi mungkin kamu tahu ya kalau Counter Strike itu apa? Conquer apa tentang strategi gitu. Oh iya, oke. Lalu lagi ya cerita lagi gitu kan ya alasan itu terus itu yang paling mendasar ya. Iya, itu yang membuat kami pengen cabut gitu kan. Bukan karena kehidupan pondok yang banyak atau keras gitu. Enggak juga. Kalau di pondok sebenarnya aneh betah-betah aja. Cuman karena masalah yang kemarin itu, jadi aneh kayak merasa daripada aneh luapin emosi aneh ke si ini orang ini, ya udahlah aneh mending cabut aja daripada luapin ke orang ini. Iya, jadi sebenarnya kamu juga patut bangga ya karena kamu sudah bisa mengatur ya, kamu juga sudah bisa apa ya, melindungi sesuatu yang menurut kamu kan penting gitu kan. Daripada kamu nggak bisa nahan emosi, kamu mukulin malah kamu dikeluarkan, kamu melindungi itu ya kan. Tapi dengan kamu yang salah juga. Iya. Tetapi cara yang salah itu kan kamu nilai lebih ringan daripada kamu tetap Iya. di situ ya. Itu ya kamu ya patut bangga sih gitu. Itu tuh sesuatu yang menurut saya ya patutlah kamu perjuangkan gitu kan. Ya kamu bisa memperjuangkan itu, tetapi mungkin Ustadz di sini ingin tadi obrolan ini bisa lebih membuat kamu lebih kuat, lebih hebat itu dengan kamu menambahkan sikap yang baru atau menambahkan karakter yang baru gitu kan. Kalau yang karakter yang barusan ini kan kamu ada sesuatu yang bahaya gitu kan, kemudian kamu melakukan sesuatu sikap atau tindakan yang lebih rendah resikonya gitu kan. Tetapi sikap ini juga punya resiko gitu kan. Nah, oke. Nah, kemudian kalau menurutmu yang kamu bayangkan yang ideal itu seperti apa ketika kamu mendapatkan suatu masalah tadi ya, kamu emosional, kamu melihat dia kok nggak tambah sadar malah makin melunjak gitu, membuat sebenarnya bayangan kamu yang ideal itu yang kamu lakukan itu sebenarnya seperti apa? Yang paling baik gitu kan, yang paling ideal ya, paling keren gitu. Biar nggak mukulin dia aja sih kan. Terus lanjut kamu bayangkan kira-kira yang kamu lakukan kan tidak memukuli dia, nah kira-kira seperti apa bayangannya? Kamu kan tidak memukuli dia, nah apa yang kamu lakukan gitu kan untuk menjaga kamu tidak memukuli dia gitu, yang terbaik nih, idealnya gitu kan. Lebih ke ini kan, karena emang sekarang Ani udah kepilih untuk ikut lomba futsal hari Sabtu besok. Iya. Jadi Ani lebih fokus ke futsal. Latihan futsal ya. Latihan terus. Jadi udah jarang lihat orangnya juga lagi pulang sekarang. Oh lagi pulang juga ya. Tetapi yang ideal kamu melampiaskan sesuatu itu dengan sesuatu yang positif ya. Iya. Jadi kalau saya tanggap loh ya, tidak malah negatif. Kalau yang kemarin kamu kabur itu kan negatif ya kan. Nah kalau yang ideal tuh kamu lampiaskan ke dalam hal yang positif seperti futsal tadi ya. Sama Ustadz dulu punya kegiatan positif yaitu bulu tangkis. Jadi saya dulu atletnya Asala bulu tangkis. Itu saya sampai lolos ke tingkat Pospenas, Pekan Olahraga Santri Pondok Pesantren Nasional di Palembang. Jadi ketika Ustadz ada benturan-benturan masalah di pondok, ya masalah-masalah kecil lah, lebih baik saya latihan agar saya sukses nih ya kan, agar kamu punya sukses di hal yang kamu miliki, maksudnya yang kamu kuasai gitu kan. Ustadz dulu senangnya bulu tangkis, jadi saya masih ingat itu saya fokus latihan itu pagi itu saya fisik lari gitu ya nggak banyak sih 2 kilo gitu. Habis makan di dapur
saya latihan langkah bulu tangkis. Jadi di kelas itu kursinya saya geser, terus saya latihan langkah, maju mundur gitu kan. Nah sore baru saya di Gelora latihan teknik sampai saya bisa lolos. Nah begitupun antum di sepak bola, antum lebih tahu kan teknik-teknik apa yang bisa dilatih. Sepak bola ya, futsal ya. Jadi kiper. Apalagi kiper, kamu juga tahu kan gimana cara tekniknya, latihan refleks, latihan itu bisa kamu. Nah itu yang kamu inginkan ya sebenarnya, dari hal yang negatif kamu, daripada kamu itu lebih baik dialihkan ke yang positif gitu ya. Oke, nah jadi Ustadz mengerti sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan sebagai wujud dari pelampiasan atau sebagai wujud dari kondisi kamu yang negatif begitu ya. Jadi di situ kita sudah istilahnya menyepakati hal yang positif ya, gitu kan. Oke, selain kamu lampiaskan ke sepak bola, kira-kira untuk idealnya kamu lampiaskan ke hal positif apa? Misalkan suatu saat sudah tidak ada lagi lomba begitu, tetapi ini orang datang dari dari rumahnya gitu kan. Mungkin lebih fokus ke lulus dari asal menunjukkan predikat Terbaik syahadat kah atau ya caranya syahadat. jujur saya itu tidak bisa syahadah gitu. Sama Ustaz Taufik juga tidak syahadah gitu. Tapi saya mengejar untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri. Jadi Ustaz masuk ke UNS pada waktu itu. Nah, kamu juga bisa seperti itu. Barangkali kamu punya keyakinan yang hubungannya sama potensi dirimu loh ya. Oh, kalau kamu emang jago hafalannya, jago baca Qurannya, bisa tuh kamu perjuangkan syahadat. Oh, itu juga sangat bagus juga gitu kan. Nah, kalau Ustaz dulu merasa Ustaz bukan itu kelebihannya gitu. Kelebihan Ustaz adalah belajar mapel-mapel umum gitu kan. Jadi saya pelajari mapel-mapel umum agar saya bisa masuk di perguruan tinggi negeri gitu kan. Kalau kamu emang cocok di hafalan itu atau ada? Sebenarnya kurang juga sih tapi hafalan apa, selagi masih aneh ngejar di hafalan, aneh juga masih mau potensi lain di diri aneh tuh yang lebih dari hafalan tuh apa? Iya, yang kamu kuasai gitu kan. Karena itu lebih Nggak dijalani. nah iya, pertama lebih mudah, kamu nggak stres, enjoy, dan kamu bisa lebih jago daripada yang lainnya karena emang kamu punya bakat dan di situ gitu kan. Jadi ya tadi kita dorong kamu untuk bisa sesuai dengan apa yang kamu kuasai atau kamu punya bakat gitu kan. Jangan terobsesi dengan sesuatu yang memang hanya ya kamu sebenarnya bukan di situ gitu kan. Tapi kalau kamu bisa masuk SNPTN, bisa masuk perguruan tinggi negeri atau ke luar negeri gitu kan, itu juga prestasi juga di sini gitu kan, luar biasa juga. Ya udah, oke, saya kira kamu sudah memahami seperti apa sih cara mengendalikan gitu ya, bisa berpotensi. Karena menurut Ustadz yang penting adalah masa depan kamu. Kalau masa lalu sudah terjadi, itu tidak perlu ya terlalu larut lah. Saya kira itu si Fandi ya, itu ya. Terima kasih banyak lah sudah kesini. Semoga obrolan kita bisa membuat kamu terinspirasi dan menjadi sukses ya di masa mendatang. Saya kira itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan ya. Sip. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.